Halo, saya Lani Kuswandi. Saat ini saya punya putri 2, Fonda dan Tania, dan punya cucu 3. Sebagai orang tua di saat anaknya hamil, walaupun backgroundku seorang bidan, tentunya punya rasa yang tersendiri gitu ya. Dan banyak juga orang tua yang pengen banget bantuin putrinya pada saat hamil, cuman kayaknya komunikasinya nggak pas. Jadi akhirnya malah terjadi beberapa yang saya hadapin, malah putrinya ini jadi depresi. Nah, sebetulnya kalau saya lihat dalam perjalanan saya sebagai ibu, kemudian sebagai nenek, pasti yang namanya nenek pengen banget bantuin gimana caranya supaya pada saat putrinya nih hamil bersalin nyaman. Cuman eranya berbeda. Jadi kalau orang zaman dulu dan zaman sekarang informasinya beda, pendekatannya berbeda. Jadi buat para nenek-nenek yang pengen membantu putrinya saat hamil bersalin menyusui, sebaiknya juga mereka mulai update ilmu. Jadi nggak bisa ilmu yang zaman dulu itu diaplikasikan ke putri-putri kita di saat hamil dan bersalin menyusui saat ini. Nah, ada satu contoh, kemarin ada seorang ibu yang depresi pasca persalinan karena kesulitan menyusui. Jadi setelah bayinya pulang, kemudian sampai di rumah ibunya menemani. Dan sebetulnya niatnya baik menemani putrinya. Nah, saat putrinya bertanya, pada saat putrinya ini kesulitan menyusui, dia bertanya, sebetulnya nyusuin tuh gimana sih Ma? Nanyanya santai. Dan ibunya jawabnya ya gampang toh, buka aja payudaranya, masukin putung susu ke mulut bayimu, titik. Tapi jawaban itu ternyata buat putrinya bukan merupakan jawaban. Karena apa? Karena dia lagi kesulitan menyusui dan kebetulan puting susu ibunya ini flat. Jadi kelihatannya apa yang disampaikan oleh ibunya, ya memang ibunya dulu seperti itu pada saat nyusuin. Tapi yang ditangkap oleh putrinya, kok ibu ini ditanya ini kok jawabannya kayak begini. Nah, ibu ini juga nggak clear bahwa sebetulnya dia punya case puting susunya flat. Seandainya ibu ini bertanya kepada ibu kandungnya, puting susuku flat, mungkin ibunya tidak akan menjawab seperti ini. Nah, masalah komunikasi yang simpel ini, Bunda, sering banget terjadi. Jadi gimana caranya supaya kita komunikasi dengan ibu kita baik, ya kita harus clear. Dan kadang-kadang komunikasi ini bisa baik kalau kita memang punya hubungan yang baik. Kadang-kadang kita punya hubungan yang sebelumnya kurang harmonis sehingga itu akan memicu. Nah, dari penelitian kalau saya melihat di Amerika, itu justru di masa corona ini gimana caranya keluarga sendiri yang membantu putra-putrinya pada saat melahirkan. Sehingga peran dari orang tua tentunya dengan edukasi juga, edukasi yang terkini gitu ya, sehingga nggak miskomunikasi. Nah, peran orang tua pada saat dia bisa membantu putri-putrinya melahirkan dan menyusui, karena pada saat menjadi nenek, sebetulnya yang mereka bagi adalah cinta, tapi jangan kebablasan. Dan salah satu kalau mereka bisa berperan itu bisa mencegah Alzheimer, dan itu penelitian di Amerika terakhir ini. Jadi luar biasa banget sebetulnya kalau kakek nenek ini bisa membantu putra putrinya pada saat sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Mereka bisa bermain dengan cucu sehingga mereka bisa meningkatkan kerja otak dan mencegah Alzheimer. Dan tentunya sebaiknya memang ada edukasi buat para kakek nenek gitu ya. Jadi saya sering sekali ada beberapa case yang akhirnya misalnya ada ibu yang pengen banget melahirkan di rumah dan ternyata tidak disetujui oleh ibu kandungnya. Nah, ini akan benar-benar menjadi dilema karena keinginan anaknya seperti ini, orang tuanya nggak setuju. Sebetulnya di saat kita melahirkan itu keputusannya adalah keputusan suami dan istri. Dan kita sebagai orang tua, kita bisa mencari tahu kenapa dia pengen melahirkan di rumah.
alasannya apa, sehingga kita bisa memahami. Dan peran orang tua sebetulnya pada saat mereka memutuskan ini pasti ada alasannya. Nah, gimana caranya kita bisa lebih banyak mendoakan supaya proses persalinan walaupun di rumah bisa nyaman dan lancar dan alami. Nah, peran orang tua sebetulnya kita bisa kerjasama, bisa membantu putra-putrinya pada saat mereka berawal, pada saat mereka putrinya hamil, melahirkan, sampai menyusui. Sehingga kita punya peran dalam kehidupan kita dan kita bisa lebih sehat secara mental, tercegah Alzheimer. Oke, nanti kita akan sambung lagi mungkin dalam sebuah seminar atau pelatihan sehingga para orang tua, para kakek nenek bisa berperan aktif dalam momong-momong cucu. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Bye.